Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman hati, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Yasir Neni Amma bisa menyapa teman hati semuanya dalam program Kalam Hati. Insyaallah sampai ke hati. Pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ustadz Dr. Agus Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yasir. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Iya, Alhamdulillah. bisa ada di sini pagi-pagi siap membagikan ilmunya untuk teman hati semuanya. Insya Allah. Insya Allah. Dan teman hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, topik tausiah kita pada pagi hari ini adalah keutamaan tahajud untuk jasmani dan juga rohani. Wah, ada dua nih keuntungan dari tahajud. Nah, sebelum itu saya ajak dulu teman hati untuk menyimak sebuah artikel berikut ini. Keutamaannya luar biasa. Begini tata cara sholat tahajud lengkap dari niat hingga doa sesudah sholat. Hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad atau sunnah yang ditekankan. Keutamaan sholat tahajud sangat besar nih teman hati. Seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 79. Kalau kita lihat ini di dalam surat itu, dan juga sebuah hadis juga menyebutkan bahwa sholat tahajud ini merupakan sebaik-baiknya sholat setelah sholat wajib. Amalan sunnah yang tingkat kesulitannya tinggi menurut saya, Dok. Karena tengah malam, aktivitas capek, harus bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Tapi tadi keutamaannya tuh dua, jasmani dan juga rohani, Masya Allah. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sebenarnya bukan berat sebenarnya, tapi niatkah kita? Siap. Niatnya gimana nih? Nggak berat ya? Tadi disebutkan juga tuh dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajud itu berdasarkan ayat tadi akan diangkat kita ke derajat yang tinggi. Maqaman mahmuda. Jadi manfaat itu begitu luar biasa. Sebenarnya tidak berat Kak Yasir, nggak berat sebenarnya. Tapi berat itu karena belum terbiasa. Ya betul. Tetapi kalau sudah terbiasa maka tidak berat. Atau berat karena mungkin kita sibuk begadang. Jadi akhirnya kurang tidur. Tidurnya jam 12, mau sholat tahajud jam 3:30, ya berat. Maka itu jangan begadang. Tidurnya mungkin jam 8, jam 9, maka dia bangun sekitar jam 3, jam 4. Tidurnya cukup, jadi tidak berat. Jadi seharusnya tidak merupakan ibadah yang berat, tapi ibadah yang perlu dirutinkan dan dibiasakan. Dan perlu diniatkan. Karena kadang-kadang kita ini niatnya setengah-setengah. Satu pengen tahajud, tapi kok nggak ada ikhtiarnya. Kan saya kan susah bangun, gampang supaya gampang bangun. Taruh aja jam beker, tapi jangan 1, 3 sekalian. Tempat tidur 1, depan pintu 1, kamar mandi 1. Nah, pasti dia ke kamar mandi. Masalahnya cuma 1 dan kadang-kadang nggak niat. Jadi niatnya dulu yang harus kuat. Betul. Karena ini dampaknya luar biasa. Diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya oleh Allah ke tempat yang lebih terpuji. Dan dari aspek kesehatan tadi, wow luar biasa lagi ini. Ternyata ada suatu peneliti yang luar biasa tentang melihat efek sholat tahajud tapi dari sisi hormonal. Nah ini cukup yang menarik nih. Ini iya. yang menarik. Jadi kalau dari sisi agama jelas bahwa tahajud itu merupakan sholat yang ditekankan, sangat dianjurkan. Ya, bahkan melihat orang itu benar-benar ibadah kepada Allah, salah satunya adalah dengan melihat tahajudnya. Ya, jadi tahajud ini begitu sangat pentingnya. Bahkan dulu sebelum 5 waktu itu tahajud dulu. Terus kemudian hadirnya 5 waktu, maka tahajud itu menjadi sunnah yang disarankan. Dan sebaik-baik sholat sunnah setelah sholat 5 waktu adalah sholat tahajud. Dan ini bentuk keikhlasan. Bayangin orang rela bangun di sepertiga malam, sedangkan yang lain dalam keadaan tertidur. Ada nggak efeknya dari sisi kesehatan? Nah ini yang saya akan coba kaji pada pertemuan kita hari ini. Siap. Gitu ya Mas Yasir. Jadi begini Mas Yasir. Bahwa di dalam tubuh kita ada sebuah siklus. Siklus ini terkenal dengan namanya siklus sirkadian.
Apa itu? Siklus rutin. Oke. Ada satu hormon yang namanya adrenokortikotropic hormon. Apa itu? ACTH. ACTH. Nah, ini dihasilkan oleh siapa ACTH? Ini dihasilkan oleh sebuah organ, sebuah di kepala kita yang namanya hipofisis. Ini mungkin bahasa medisnya ya. Yang dia akan mengeluarkan hormon yang namanya ACTH, adrenokortikotropic hormon. Hormon ini bisa keluar setelah ada rangsangan hormon lagi yang disebut dengan CRH. Ini agak ribet ini ya, tapi ini harus dipahamkan dulu nih kepada pemirsa ya. Jadi CRH mengaktifkan ACTH, nanti ACTH merangsang di ginjal. Jadi otak ke ginjal ya, produksi yang namanya apa? Yang namanya kortisol. Oke, produksi kortisol itu di ginjal berarti? Iya, salah satunya begitu, di bagian kelenjar di daerah ginjal. Ya, jadi kortisol itu keluar. Nah, kortisol ini yang kita akan bahas. Jadi begini, Mas Kak Yasir ya, ada seorang peneliti, kebenaran saya kenal dengan beliau, namanya Prof. Soleh. Beliau meneliti tentang efek sholat tahajud, tapi dilihat kadar kortisolnya. Ternyata kortisol itu dibutuhkan tubuh. Kortisol dibutuhkan tubuh. Tetapi ketika berlebihan akan berdampak buruk kepada orang yang memang akan berdampak kepada berlebihan. Misalnya begini, kortisol itu memiliki fungsi yang pertama, dia akan menaikkan kadar gula darah. Maka itu pada orang yang punya kadar gula darah tinggi, kortisol berlebihan akan berdampak tambah tinggi. Maka itu perlu diturunkan. Nah, sholat tahajud ternyata mampu mereduksi kadar kortisol yang berlebihan. Kenapa bisa berlebihan ketika orang tidak dikendalikan? Karena memang secara normal dia terproduksi. Tetapi dengan dia sholat tahajud, produksinya terhenti. Jadi kortisol itu diproduksi mulai dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi dalam kondisi yang meningkat tinggi. Ketika tinggi terus, kortisol butuh. Tapi kalau ketinggian pada orang-orang yang diabetes, malah makin naik itu gulanya. Maka itu perlu diturunkan. Dengan apa salah satunya? Tahajud. Ternyata tahajud mampu mereduksi kadar kortisol yang berlebihan tadi saya terangkan. Karena kortisol berlebihan berdampak gula naik. Kortisol berlebihan akan berdampak epinefrin naik, jantung berdetak cepat, tensi menjadi naik. Kortisol berlebihan akan berdampak hambatan terhadap sistem pertahanan tubuh, limfosit terhambat. Kortisol berlebih akan menyebabkan euforia berlebihan, depresi, gembira berlebihan, dan gampang stres ya. Nah, maka itu kenapa kortisol itu perlu direduksi ketika berlebihan. Salah satunya dengan apa? Sholat tahajud. Masya Allah, ini salah satu manfaat dari segi medis ya. Betul. Dari sholat tahajud ini bagaimana bisa mengendalikan produksi kortisol. Iya, sehingga tubuh itu bisa menjadi lebih sehat lagi.